Singkatnya adalah kebiasaan itu dapat diubah, ya, dapat diabaikan, dapat diganti. Contoh diabaikan. Ada pemicu kita yang bikin kita marah, sampai mencah orang maki, orang hina kan. Ya udah abaikan. Abaikan kita dengan mengalih dengan rutinitas yang lain. Ya, ada misalnya mama-mama, papa-papa mungkin kan kalau misalnya hobi coke cuci nggak salah kan. Laki-laki masak dapur nggak salah. Ya biasa masak, laki-laki bisa bikin pastry nggak apa-apa. Cari pola-pola yang lebih bersifat positif, ubah dia. Meditasi, ya, baca parita, nah itu yang lebih apa. Dan kebiasaan ini bukan takdir gitu loh. Seolah-olah kadang-kadang tidak sedikit orang yang berpikir apa yang dia lakukan itu adalah takdir. Tapi nanti di dalam buku tentang parita karma itu ada dijelaskan bahwa apa yang Anda lakukan itu bukan perintah daripada yang ada di atas atau sesosok yang kuat. Ada yang namanya, Buddha bilang ada yang namanya pola berpikir sektarian. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa berubah, bagaimana kita bisa mengabaikan, bagaimana kita bisa mengganti daripada pola-pola yang tidak membangun ini, kita harus sabar. Ya, belajar itu ya begitu. Dulu misalnya kita tidak bisa mengikat tali sepatu, ya. Kemudian lama-lama kita bisa mengikat apa? Banyak berpikir. Misalnya orang yang tidak terbiasa tali temali, tidak terbiasa masak, tidak terbiasa kancia, kanmotopi, tidak terbiasa kiyacake, tidak terbiasa olahraga, tidak terbiasa ini dan itu, semua bisa dilakukan. Tapi kuncinya adalah sabar dan konsisten. Bisa nggak kita bisa seperti Tiger Woods melakukan latihan itu setiap hari? Dia pukul bolanya 1000 setiap hari, pukul bolanya 1000 setiap hari. Makanya dulu ada sering yang mengquote istilah Bruce Lee, saya tidak takut dengan orang yang banyak jurus, tapi saya takut dengan orang yang punya satu jurus tapi latihannya tiap hari. Sama kayak kita. Meditasi kan disuruh tiap hari kan, barang 5 menit kayak, itu mengolah clue kita, mengolah rutinitas kita, mengolah reward kita nantinya. Sabar dan konsisten. Nah itulah menurut The Power of Habit, ya, bukunya tahun 2012 dari Charles Duhigg. Kemudian tadi saya udah bilang ya, carving. Tadi ada rutinitasnya, ada pemicu, kemudian ada rutinitas, ada rewardnya lagi. Setelah dapat rewardnya tadi, dia nyaman, kenyamanan dan keinginan yang berturut-turut dan ingin lagi di dalam Buddhis disebut tanha. Setelah nyaman, songa, dia musik song, ya, stres dia musik. Kira-kira tadi stres dia. Kok cuy musik balik lagi, muncul lagi pemicu, lakukan rutinitas yang sama, merasakan kenyamanan. Ada lagi pemicu, lakukan hal yang sama, dapat kenyamanan. Ada lagi pemicu, lakukan yang sama lagi, dapat lagi kenyamanan. Stres, makan cake, nyaman. Datang lagi stres, makan cake, nyaman. Lama-lama putar, craving. Muncullah tanha, ya, karena ada sensasi. Reward ini sensasi, wedana, ya, di dalam Buddhis itu sensasi yang muncul. Kenapa sensasi ini muncul? Karena kita ada 6 indria, ada mata, telinga,